yang terjadi bukan selalu ada untukmu. Oh, janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya hari ini kita jumpa lagi Rais di hari Jumat. Saya pengen nyapa teman saya dulu ya. Kemarin gimana kabarnya? Kemarin alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, kayaknya Ini udah apa makin, nih? makin kinclong nih pemirsa nih ya. Perawatan. Perawatan tetap harus cus. Nah, pemirsa hari ini ada yang spesial di mana beberapa kita flashback sedikit, Rais. Ya. Beberapa minggu yang lalu, tepatnya 2 minggu ya. 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu di akhir 2018 kita sempat mengundang bintang tamu dari tim dosen salah satu universitas yang ada di Cawangan, Malaysia ya. Di mana mereka membawakan sebuah tema mengambil sebuah motif Aceh seperti misalkan buah saya lupa juga namanya. Saya lupa juga ya, agak-agak susah sih namanya, benar-benar. Nah, tapi motif seperti pintu Aceh dan juga ini sangat digemari di Malaysia sana, di mana juga ada komunitasnya sendiri, Rais. Nah, mereka juga melakukan riset, di mana mengambil motif Aceh, kemudian mereka modifikasi menjadi sebuah karya ya yang sangat mahal dan juga luar biasa sekali. Ini juga sebuah hasil dari penelitian yang mereka lakukan untuk memajukan, memperkenalkan juga budaya Aceh ke Malaysia sendiri ya. Karena memang kenapa Aceh, selalu jawaban mereka adalah ya kita ini kan tetangga, saudara. Jadi dibandingkan kami ke Jakarta ataupun ke Pulau Jawa ataupun ke daerah yang lain, kami akan tetap pulang ke Aceh. Karena kami merasa ini adalah kampung halaman kami. Saya bangga sekali. Nah, hari ini apa kaitannya? Saya hari ini juga mengundang bintang tamu yang sangat spesial, di mana kedua orang ini ya, orang yang sangat saya kagumi. Ya, selamat pagi, assalamualaikum untuk Bapak Malim Ghazali. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Dan juga selamat pagi untuk Bapak Muhammad Nazmi bin Tajul Arus. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mungkin boleh permisi izin memanggilnya Uncle ya? Boleh, saya memang dipanggil Uncle bila di pejabat atau di mana-mana. Dikenal sebagai Uncle. Sebagai saya mungkin orang tua ya. Sudah berumur gitu. Nah, kalau Uncle nih katanya udah berumur tua. Kalau Pak Imam nih masih berasa muda ya Pak Imam, Pak Malim ya? Ya. Selalu Umur tuh. Ingatan itu barangkali masih muda lah. Jadi, walaupun umur udah banyak, betul. physically itu banyak umurnya, nah, tapi mau berapapun umur tetap semangatnya anak muda ya Pak Malim. ya gitu. Okay. Spirit must be roaring. Jiwa muda yang makin membuat kita ini semakin baik dan juga semakin sehat. Nah, hari ini saya pengen nanya dulu nih, Uncle dan juga Pak Malim, di Aceh sudah berapa hari? Baru sampai semalam itu. Jadi rangkaian untuk kita 3 hari, sampai hari Ahad baru balik ke Malaysia. Ke Malaysia sendiri. Nah, kalau untuk kegiatannya di Aceh, adakah dengan kaitannya dengan kegiatan Pulara, puisi, lagu rakyat, Pak Malim? Iya, memang kita tahun ini merupakan tahun ke-10 Pulara yang kita akan buat pada bulan Desember nanti. Jadi memang setiap tahun itu kita angkatlah bukan saja lagu-lagu puisi, tetapi juga lagu-lagu rakyat. Kita ada bawa daripada daerah Medan, daerah Padang, Jakarta, contohnya tarian-tarian asli, tradisional lagu-lagu rakyat untuk diketengahkan di Pulara. Dan barangkali kita datang kali ini cuba nak lihat-lihat lah, sama ada kumpulan-kumpulan yang boleh membawa kesenian ataupun lagu-lagu rakyat ke pentas Pulara itu. Nah, kalau untuk Aceh sendiri, Pak Malim ini sudah berapa kali menginjak kakinya di Aceh? Ini kali pertama. Ini yang pertama? Iya, pertama kali. Nah, bagaimana rasanya? Lanskap itu sedikit berbeza. Saya tentu. Saya sudah selalu ke daerah lain di Indonesia, Jakarta saya selalu, atau di Medan biasa. Tapi ini kali pertama saya di sini. Dan saya lihat lanskap ini sedikit berbeza. Tambahan dengan kesan-kesan daripada tsunami yang kita baca di mana-mana pun. Dan saya lihat ada satu macam
aura kesayuan di situ. Iya. Barangkali saya juga membaca sejarah yang lama dan yang baru. Dan saya cuba mengaitkan itu dengan kehidupan dalam konteks lebih luas, seni dan macam-macam. Bagi saya yang juga menulis puisi, itu saya merasakan ada semacam kesayuan itu. Okay. Baik, nah pemirsa, mungkin juga Anda juga bertanya, siapakah yang saya undang ini? Tadi Pak Malim sudah menjelaskan sedikit bahwasanya beliau ini adalah seorang penulis novel, penulis syair dan juga puisi, betul ya? Cerpen. Nah, kemudian juga Uncle ini adalah seorang ketua korporat Broadway Media, betul ya Uncle ya? Betul. Nah, saya pengen tahu juga nih, kaitannya Anda dengan Pak Malim ini seperti apa kerjasamanya? Iya, memang kita sama dan kata saudara itu paling dekat sekali. Ini dengar-dengar ipar ya? Iya, ipar. Jadi secara kebetulan sebabnya kami belajar pun di sekolah yang sama dulu. Jadi lepas itu pelajaran tinggi pun sama dan saya berpeluang pelajar di UK, di London, dan dia juga datang ke London untuk buat dia ada satu kajian di New Wales. Lepas itu bila saya pulang saya masuk media ini dalam bahagian TV. TV itu saya diberi peluang sekarang untuk membawa rancangan Indonesia ke Malaysia melalui Astro, saluran bintang dan pelangi. Oke, jadi seperti itulah ini ya. kerjaya saya. Sekarang ini lanjutan itu saya datang ke Aceh untuk meninjau sama ada rancangan yang saya mungkin boleh bawa kepada Malaysia. Rancangan daripada Aceh khususnya. Karya atau memang dia artis? Dua-dua sekali. Kita memang menggalakkan itu hubungan antara dua Malaysia dan Indonesia sebagai Nusantara dan serumpun. Betul. Jadi eloklah kita bertukar kita punya budaya itu. Saya selalu bawa daripada Jakarta, daripada Medan, bawa ke Malaysia, syuting di sana, atau artis Malaysia saya bawa ke Indonesia, syuting di sana juga. Dan rancangan ini ditunjuk di TV di Indonesia dan TV di Malaysia. Oke, nah Anda juga sudah melihat bagaimana Indonesia, seperti ke Jakarta tadi sudah disebutkan dan juga beberapa daerah. Nah, kenapa lantas kemudian Anda menunjuk ataupun memilih Aceh? Ada yang spesial mungkin dari Aceh? Istimewa Aceh ini, kita pernah dulu masa tahun 2013 saya hantar kru rancangan buat di Aceh, di Sumatera. Di Aceh kita pergi ke Masjid Batu Rahmah, Batu Rahim, tentang sejarah Sultan Iskandar Muda dan juga Islamiknya, influence Islam. Jadi sudah buat rancangan dari Aceh. Jadi rasa bagus, resepsinya bagus. Jadi sekarang mau datang sekali lagi tengok apa lagi yang kita bisa buat untuk bawa budaya Aceh ini ke TV Malaysia gitu. Itu dia. Jadi apa yang bisa kita ambil sebuah ide kemudian kita modifikasikan lagi seperti puisi mungkin dan juga tarian. Nah, Pak Malim, Anda sebagai seniman ataupun budayawan dari Malaysia. Nah, seperti apa keselarasan ataupun kaitannya antara budaya Aceh? Aceh ini kan Melayu juga. Nah, kemudian yang menarik bagi Pak Malim sendiri bagaimana? Ya, sama ada orang Aceh ataupun orang Melayu ataupun orang Perak contohnya. Kita semua di dalam satu lingkungan yang kita sebut sebagai Nusantara Melayu, Meli Aceh Pelago. Jadi contohnya kalau orang Aceh atau orang Sumatera ini datang ke Tanah Melayu atau orang dari Tanah Melayu datang ke sini, dia bukan disebut sebagai mendatang. Kita bermain di halaman kita sendiri. Kalau orang India, contohnya dia ada benua kecil India, dan orang Cina ada tanah besar, mainland China contohnya. Orang Melayu ada Nusantara Melayu. Jadi konteks budaya itu mencakupi satu dunia yang amat luas. Kita lihat budaya yang berbeza-beza, seni yang berbeza-beza, tetapi dalam konteks satu, yaitu Melayu, Nusantara Melayu. Jadi bagi saya, walaupun bahasa itu sedikit berbeza dalam konteks penulisan, ejaan dan sebagainya, tapi dia tetap sama dalam rumpun bahasa yang sama. Saya melihat contohnya
bahasa Melayu, Indonesia ini merupakan bahasa yang kelima terbesar di dunia. 400 juta orang menggunakan bahasa ini, menulis, bercakap dan sebagainya. Tapi kenapa kita tidak ada pemenang di pentas yang lebih besar, pentas dunia contohnya. Betul. Jadi agaknya ialah kerana kita ni walaupun bergerak sama, tapi dalam haluan yang terpecah-pecah. Orang Singapura lain, agendanya barangkali orang Indonesia lain, orang Malaysia lain. Jadi kalau kita dapat satu kan barangkali kita mempunyai suara yang lebih kuat. Oke, baik. Nah, Pak Imam, Pak Malim, ya nanti kita akan berbicara tentang Pulara Mendunia. Tapi sebelumnya pemirsa, kita akan saksikan dulu video dokumentasi dari Pulara Mendunia miliknya Pak Malim Ghazali. Silakan. Pangko, pencetus fenomena sastra Malaysia. Pangko, himpunan para sastrawan negara. Pangko, memartabatkan sastra dan budaya serta kesenian Malaysia ke mata Nusantara. Mereka berbangga menjadi tuan di bumi sendiri. Mereka selesa bertaraf pribumi. Mereka senang digelar kelompok majoriti, tetapi berantakan sesama sendiri. Biar retak menjadi belah, biar belah menjadi pecah, biar irisan menjadi lumat, menjadi kecil tiada matlamat. Festival Pulara dikatakan telah bermula pada 2010, namun dikomersialkan pada 2011. Festival ini menjadi perhatian ramai setelah penyertaan dari semua generasi masyarakat. Dan ini boleh dilihat dari kunjungan mereka untuk menyemarakkan lagi Pulara pada 2011. Penyertaan para tokoh-tokoh sastrawan Nusantara lebih memberi inspirasi kepada pengarah Pulara, iaitu Malim Ghazali Piti, untuk lebih bersemangat di dalam menganjurkan festival ini. Di samping sokongan dari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir. Perhimpunan para tokoh-tokoh sastrawan ini menjadikan Nusantara dan juga tema Pulara untuk menyemarakkan sastra dan budaya warisan negara ke mata Nusantara serta dunia, telah melabelkan Malaysia, amnya negeri Perak, sebagai pulapu dan nadi penggerak sastra warisan Melayu ke persadar dunia. Kebudayaan yang dipamerkan oleh tokoh-tokoh yang berhimpun di sini telah melengkapkan Pulara 2011 sebagai kesinambungan pada Pulara 2010. Pulara 2012. Festival dan lagu rakyat antarabangsa ini telah melebarkan sayapnya ke serata Nusantara dan juga dunia demi memberitahu mereka bahawa festival kali ini semakin megah, semakin hebat dan juga semakin bermakna buat tokoh-tokoh sastrawan. Pulara 2012 lebih menghargai karya-karya para sastrawan negara dan juga lebih kepada menghargai lagu-lagu rakyat
untuk kepersadaan dunia. Pulara 2012 lebih komersialkan hasil-hasil tangan penyerlahan bakat anugerah. Di 2012 ini juga banyak penyertaan dari pengkarya-pengkarya yang sebelum ini kurang dikenali dan kini dikomersialkan. Selain penyertaan, debat, forum dan juga bual bicara mengenai karya serta tulisan yang mengagungkan dunia, Pulara 2012 juga mempamerkan bakat-bakat anak tempatan untuk tatapan dan juga halua telinga pelancong-pelancong di Pulara 2012. Lagu-lagu rakyat dari seluruh pelosok Nusantara telah melengkapkan Pulara 2012 di pesadar dunia. Oke, ya tadi itu adalah sedikit dokumentasi. Nah nanti buat Anda juga masih penasaran, kita masih akan melanjutkan video tersebut sampai Anda bisa menikmatinya seperti saya ini ya. Pak Malim, boleh sedikit Anda menceritakan yang kegiatan Pulara Mendunia yang sudah ke 10 tahun, ini bagaimana tadi? Ya, kita merasakan walaupun hakikatnya setiap tahun itu internasional. Pada kali pertama pada tahun 2010 itu hanya 8 buah negara yang datang dari rantau ini. Tapi akhirnya pada kali yang ketiga dan keempat sudah mencapai 33 buah negara yang datang di seluruh dunia. Jadi di mana-mana pun sekarang, kalau di China ataupun di Eropah ataupun di Latin Amerika, kalau disebut Pulara, mereka sudah tahu. Sudah tahu. Jadi sudah sampai masanya kita fikir bahawa kita akan mengungkapkan Pulara ini secara lebih serius, secara lebih fokus, supaya ia jadi satu tempat atau satu sanggar seni budaya sastra yang unggul dan terpilih di dunia lah. Ya. Gitu. Dan juga Pulara ini bisa menjadi sebuah wadah juga untuk para seniman dan juga budayawan Melayu khususnya untuk mendapatkan perhatian lebih. Tadi dari awalnya di tahun 2010 ini hanya ada 8 negara. Dan sekarang sudah 33 negara dan ini bisa dikatakan sudah menjadi aset negara Malaysia. Mereka sudah tahu. Sudah sangat-sangat terkenal yang pastinya ya. Jadi supaya kita tidak ubah, kita memang buat Pulara ini pada sekitar bulan Desember. Supaya orang-orang tahu. Awal tahun dia sudah beli tanda dalam diary masing-masing Pulara. Jadi sekalian menikmati akhir tahun ya di Malaysia sendiri ya. Nah, Uncle, kemudian ini secara tidak langsung kan ada hubungan emosional dengan Pak Malim sebagai saudara ipar. Nah, kemudian apakah ini juga sudah seperti teken kontrak bahwasanya ini kalau ada Pulara harus saya. Seperti itu, Uncle? Iya, saya beritahu dengan dia mesti jemput saya dulu lah. Jadi saya first option untuk syuting. Dan saya bersedia dalam bulan Disember itu memang saya blok saya punya ini supaya saya punya kru, kamera semua kita pergi sana. Sebab mereka pun teruja nak pergi, excited sangat. Abang saya nak pergi juga, kameraman semua, semua nak ikut saya. Jadi sudah booking sama dia. Saya panggil Gos, tahun ni boleh tak? Okey, dia cakap berapa hari, bagi tadi kita blok. Dan kita memang kalau jemput kita hadir. Walaupun ini saudara, tapi sebagai saya, sebagai TV, dalam bagian TV, rakaman TV, ini satu program yang saya mahu buat. Setiap tahun saya buat dah 10 tahun. Setiap tahun saya yang dipanggil. Ini juga sebuah keuntungan untuk TV, Uncle ya? TV kita tunjuk di TV. Jadi untuk rakyat yang tidak dapat datang, boleh tengok di TV. Dan juga kat YouTube kita masuk. Jadi bagus ini sebab satu pesta atau festival antarabangsa. Sudah susah nak buat, nak manggil daripada orang. Kalau terdapat Malim, susah nak dapat dia datang dari Korea, dari Jepang, China. Semua boleh datang dan dia orang sanggup bayar biaya sendiri datang itu supaya dia ada di Pulara itu. Yang penting muncul dulu nih. Penting muncul. Jadi kita pakai TV, kita pergi shoot ini pakai international, baik kita shoot ini syutingnya. Oke, baik, terima kasih Uncle dan pemirsa, kami akan segera kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Aceh Jino.